Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 971. Di atas kepala naga kapal Persatuan Barat, Tang Yi sedang memilah-milah hasil panen dari perjalanannya di Gunung Tianqi. Setelah menggunakan pil atribut, Tang Yi membuka panel gambar desain tingkat atas yang disimpan dalam ransel sistem dan memeriksa detailnya. Ini adalah gambar desain senjata. Nama gambar, Sunbo, Panah Matahari. Item level, peringkat tertinggi Ordo Suci. Berat, 7,4 kg. Atribut, kekuatan serangan meningkat 5000%, kecepatan serangan meningkat 500%, dan daya serangan meningkat 100.000 poin. Keahlian tambahan, hujan panah, panah ledakan. Hujan panah mendung. Serentak menembakkan 1000 panah energi untuk menutupi musuh, setiap panah setara dengan 50 kali kekuatan pemain. Panah ledakan. Tembak panah dengan api, yang akan menyebabkan ledakan dahsyat setelah mengenai target. Kekuatan panah setara dengan 100 kali kekuatan pemain, dan kekuatan ledakan setara dengan 500 kali kekuatan pemain. Petunjuk. Atribut di atas adalah nilai standar, dan item yang sebenarnya akan berubah sesuai dengan kualitas yang berhasil dibuat. Persyaratan material tempa. Gyuyuan Senmu, 0/10. Sutra Wanian, 0/100. Batu yang dipadatkan, 0/500. Batu Dewa Matahari, 0/1. Sun Crystal, 0/1. Permata yang terbakar, 0/1. Persyaratan tingkat penempaan. Penempaan tingkat menengah. Harus dikatakan bahwa atribut dari cetak biru ini sangat mengerikan, jadi Tang Yi sangat menyukainya. Setelah melihat gambar desain ini, Tang Yi memutuskan untuk menempanya sesegera mungkin. Namun pada saat ini, Tang Yi memutuskan untuk melihat detail 4 item yang dia peroleh dari Nantian. 4 item yang diberikan Nantian adalah kunci, bola putih bundar, kursi naga emas, dan kipas. Tang Yi melihat atribut dari keempat item itu secara bergantian. Kunci khusus. Benda spesial yang bisa membuka tempat di mana tubuh Nantian yang jatuh berada. Properti kunci sangat sederhana, hanya kalimat pendek, perannya adalah membuka area terlarang. Kemudian datang ke bola putih bundar. Personal Spirit Ball, item spesial. Setelah dilengkapi, bola putih akan muncul di sekitar pemain. Bola putih dapat membantu pemain untuk secara otomatis bertahan dan menyerang. Kekuatan pertahanan bola putih setara dengan 80% dari kekuatan pertahanan pemain. Pada 80% dari kekuatan serangan pemain, bola putih juga dapat dikontrol secara aktif oleh pemain. Melihat atribut bola putih bundar ini, mata Tang Yi berbinar. Dia tidak berharap bola putih ini menjadi jenis keberadaan khusus, itu bisa membantunya untuk melakukan pertahanan otomatis dan serangan otomatis. Bahkan, bisa dikontrol secara aktif. Bola putih ini kecil dan tidak mencolok, namun dapat menyebabkan pukulan fatal bagi musuh pada saat kritis. Ia memiliki 80% dari kekuatan serangan Tang Yi. Kerusakan semacam ini lebih dari cukup untuk membunuh beberapa eksistensi tingkat Warlord. Story continues below. Singkatnya, bola putih ini adalah kegembiraan yang tak terduga untuk Tang Yi. Setelah melihat atribut bola putih ini, Tang Yi segera menantikan item berikutnya. Berikutnya adalah kursi naga emas. Golden Dragon Chair, item spesial, kursi yang pernah digunakan oleh Nantian. Selama pemain duduk di kursi naga ini, kekuatan pertahanan dapat ditingkatkan sebesar 1000%, pengurangan kerusakan adalah 500%, dan kecepatan pemulihan meningkat sebesar 10.000%. Keterampilan tambahan, Golden Guard. Golden Guard. Setelah dibuka, Golden Dragon Chair dapat menginspirasi perisai emas. Perisai emas dapat melindungi keselamatan pemain dan kebal terhadap serangan tertentu. Durasi perisai adalah 5 menit. Ini juga barang bagus. Melihat atribut kursi naga emas, Tang Yi juga merasakan kejutan. Jika Tang Yi duduk di kursi naga emas ini, itu setara dengan dibungkus dengan cangkang kura-kura. Tak terkalahkan. Dan item yang terakhir adalah kipas. Qiankun Mountain Fan. Benda spesial, kipas yang digunakan oleh Nantian. Kipas ini memiliki efek mengendalikan perjalanan waktu dan penyimpanan. Kipas itu sendiri adalah dunia kecil. Selama Anda memasuki kipas, Anda dapat mengontrol berlalunya waktu dunia kecil dalam kipas. Anda dapat mempercepat atau melambat. Pada saat yang sama, dunia dalam kipas juga dapat menyimpan item, atau menyimpan makhluk hidup.
Melihat deskripsi ini, Tang Yi terkejut lagi. Ini sebenarnya adalah item ruang, dan itu juga dapat mengontrol perjalanan waktu. Itu terlalu bagus. Melihat ini, Tang Yi segera memikirkan Xiao Huzi. Karena sebelumnya, Xiao Huzi ditempatkan di Istana Barat dan dirawat oleh Tang Jizhen dan yang lainnya. Dengan kipas Qiankun Mountain ini, Tang Yi tidak perlu lagi memberikan Xiao Huzi kepada orang lain untuk dijaga. Dia bisa menempatkan Xiao Huzi di Qiankun Mountain Fan, dan membawanya bersamanya. Memikirkan bahwa akhirnya dia bisa membawa anak harimau kecil, Tang Yi menjadi sangat senang. Harus dikatakan bahwa selain dari kunci emas, Nantian juga telah memberi Tang Yi beberapa hal yang baik, masing-masing hal ini sangat luar biasa, dan memiliki efek yang kuat. Setelah selesai melihat barang-barang, Tang Yi membuka panel propertinya lagi. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Level, 89, Warlord Bintang 9. Pengalaman, 12.589.756.456 per 100 triliun. Nilai God of War, 1.481.020. Teknik. Tahanan bayangan, Holy King Boxing, Dea Tombstone, memotong akar, pemakan jiwa, ilmu pedang kelas Saint Grade pukulan menghancurkan surga dan bumi, kelas Saint konsolidasi, mantra surga kelas Saint pedang 7 bintang kelas Saint Grade, Sun Sin Puzao kelas atas Ordo Suci. Keterampilan, teknik tinju menengah, teknik pedang kelas menengah, teknik pisau kelas menengah. Metode tubuh, berjalan membelah kehampaan. Cerita bersambung di bawah ini. Teknik penutup, menghancurkan tanah gunung, level 6. Associate Profession, Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage, Master pembuatan boneka menengah, Master boneka. Kolom khusus, 3000 api khusus. Aura, Ruler of Dignity. Kolom alat peraga khusus kursi naga emas, bola roh, kipas gunung Qiankun. Kolom peralatan. Blazing Gun, Sealing Blade Sealing Jiwa, ribuan pedang inkarnasi, sarung tangan tak terkalahkan, Feather God Boots, Star King Armor harta karun, cincin berkedip, pewarisan ilahi cincin ilahi kekuasaan, topeng bulu hitam, jubah jiwa, Yulongqing Yu Amguard, jantung martabat. Persediaan, darah roh kudus 1, Qi Hang dan 1, Feng Ji dan 5, Xiandan dan 2, dan desain kelas atas Orde Suci 1. Setelah melirik panel atributnya untuk beberapa saat, Tang Yi kembali ke kabin kapal Persatuan Barat dan mulai mundur untuk menempa. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk sampai di markas besar Sifu. Karena Tang Yi bosan, dia memutuskan untuk menempa busur panah matahari. Lagi pula, dia juga sangat menginginkan item ini. Di ruang tempa, Tang Yi segera membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa Sunbo di toko sistem. Harus dikatakan bahwa itu layak menjadi item kelas atas dari Ordo Suci, bahan penempaan yang diperlukan untuk busur panah ini adalah 150.000 poin nilai God of War. Ini sangat mahal, tapi masih sepadan. Setelah membeli materi, Tang Yi segera mulai menempa. Di kabin kapal perang Persatuan Barat, suara palu tempat tiba-tiba terdengar dari waktu ke waktu. Penempaan ini berlangsung selama 3 hari, dan selama 3 hari ini, kesengsaraan Guntur terus turun, dan itu cukup menakutkan. Tetapi untungnya, para murid dalam Sifu, serta Mu Xianling, dan lainnya, sudah terbiasa melihatnya. Dan pada hari ketiga, kesusahan petir yang jatuh dari langit, itu sangat menakutkan, dunia seakan bergemuruh, langit dan bumi tampak bergetar. Pemandangan yang mengerikan ini terus berlanjut hingga matahari terbenam. Dan pada saat matahari terbenam, Tang Yi akhirnya keluar dari kabin. Datang ke haluan kapal sambil merasakan hembusan angin, Tang Yi tidak sabar untuk memeriksa hasil penempaannya. Dengan sedikit antisipasi di hatinya, dia segera membuka panel atribut busur Sunbes. Sun Shooting Bow, Holy Order Top Grade. Atribut. Kekuatan serangan meningkat sebesar 5.500%, kecepatan serangan meningkat sebesar 600%, dan daya meningkat sebesar 120.000. Keahlian tambahan, hujan panah, panah ledakan. Langit penuh dengan panah. Pada saat yang sama, 1.300 panah energi ditembakkan pada saat yang sama untuk menutupi musuh, dan kekuatan setiap panah setara dengan 60 kali kekuatan pemain. Panah ledakan. Tembak panah dengan api, yang akan menyebabkan ledakan dahsyat setelah mengenai target.
Kekuatan panah adalah 120 kali dari kekuatan pemain, dan kekuatan ledakan adalah 550 kali dari kekuatan pemain. Melihat atribut busur panahan setelah ditempa, perasaan Tang Yi penuh dengan kejutan. Ini sukses besar. Keberuntungannya kali ini, baru saja meledak ke langit. Tang Yi sudah mengantisipasi bahwa atributnya akan sedikit lebih rendah dari cetak biru, tetapi, dia tidak berharap bahwa kali ini penempaannya akan begitu sempurna. Cerita bersambung di bawah ini. Di saat Tang Yi sedang bersuka cita karena hasil penempaannya, tiba-tiba Mu Xianling datang ke haluan kapal dan menemui Tang Yi. Tang Yi, kamu akhirnya keluar, kata Mu Xianling dengan gembira. Ada apa, Xiao Lingling? Tang Yi bertanya dengan curiga ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah Mu Xianling. Tang Yi, Mu Xianling ragu-ragu, dan sepertinya ada sesuatu yang tidak baik. Ada apa? Apa yang kamu bicarakan? Kata Tang Yi mendesak. Baiklah, bisakah aku meninggalkanmu sebentar? Mu Xianling bertanya ragu-ragu. Kenapa pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Tang Yi. Apa kamu, katakan saja, apakah kamu masih memperlakukan saya sebagai orang luar? Lagi pula, aku juga tuanmu. Keluh Tang Yi. Baik. Mu Xianling ragu-ragu sejenak, lalu melirik Tang Yi dan berkata, ayahku mengirimiku pesan, dia memberitahuku bahwa ada masalah besar di rumah, dan memintaku untuk kembali sesegera mungkin, Jadi kamu ingin kembali dan menyelesaikannya sendirian. Apakah kamu masih memperlakukan aku sebagai orang luar? Kata Tang Yi tidak puas. Tapi aku juga tidak ingin merepotkanmu, jadi. Kata Mu Xianling bersalah. Tidak ada masalah di sini, kita adalah teman, dan bisnis keluargamu juga urusanku. Tang Yi melirik Mu Xianling dan berkata dengan serius, karena keluargamu dalam masalah besar, maka aku akan kembali bersamamu dan memeriksanya. Jika ada masalah, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Atau masalah apa yang bisa Anda selesaikan dengan kekuatan Anda? Saya tidak ingin pelayan saya mengalami kecelakaan. Tapi, Mu Xianling masih ragu-ragu. Tidak ada tapi, sudah diputuskan. Tang Yi langsung menyela Mu Xianling dan berkata dengan tegas. Terlepas dari keberatan Mu Xianling, Tang Yi mengambil masalah ini dan memutuskan untuk kembali ke kota Fengyue bersama Mu Xianling. Setelah keputusan dibuat, Tang Yi terbang ke dua kapal perang lainnya, memberitahu Gong Tianchun dan Wang Tianba, dan mengatakan kepada keduanya bahwa dirinya masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan, dan akan menyusul untuk kembali ke markas setelah semua ditangani. Meskipun Gong Tianchun dan Wang Tianba mengatakan bahwa mereka bisa membantu, namun, Tang Yi tidak membiarkan keduanya campur tangan, dan menyuruh mereka untuk kembali terlebih dahulu. Melihat Tang Yi tegas tentang ini, Gong Tianchun dan Wang Tianba tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dan akhirnya hanya bisa mengikuti niat Tang Yi. Kapal perang Persatuan Barat untuk sementara diserahkan kepada Cheng Xiuming, dan Tang Yi terbang keluar dari kapal sambil membawa Mu Xianling menuju kota Fengyue di distrik utara. Di sisi lain, di kota Fengyue, di rumah keluarga Mu. Pada saat ini, kepala keluarga, dan para tetua keluargamu berkumpul di aula tamu. Semua orang menunggu dengan sabar, namun, wajah mereka terlihat khawatir. Dan pada saat ini, seorang pelayan keluargamu berteriak keras. Yong Gongzi ada di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, terlihat seorang pria muda berpakaian putih berjalan perlahan ke aula tamu keluargamu dengan sekelompok orang. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat putra muda ini, semua orang di keluargamu tertegun, dan mereka menjadi sangat gugup, bahkan pemilik keluargamu tidak terkecuali. Setiap tatapan yang memandang anak laki-laki muda ini, memiliki pandangan yang berhati-hati, dan dia tampak sedikit takut pada anak muda ini. Dan pria muda ini adalah Ye Bukun, dia berpakaian putih, menawan, dan sangat tampan. Selain penampilannya, temperamen Ye Gongzi juga terlihat sangat luar biasa, tampaknya memiliki identitas yang sangat kuat. Ketika berjalan, dia berjalan dengan penuh percaya diri, dan momentumnya melonjak. Selain itu, di belakangnya ada beberapa orang tua yang sangat kuat. Orang-orang tua ini seperti pelayan. Mereka mengikutinya dengan cermat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tampak seperti pengikut Ye Gongzi. Begitu Ye Gongzi memasuki aula tamu dari keluargamu, dia mengambil tempat duduk secara acak dan kemudian dia bertanya kepada tuan rumahmu.
Tuanmu, perkawinanku dengan peri Xianling, bagaimana menurutmu? Bagaimana itu? Mastermu mengerutkan kening ketika dia melihat Ye Gongzi yang bersikap tidak sopan, tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, identitas Ye Gongzi sangat luar biasa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bahagia di hatinya, tuan keluargamu, masih berkata dengan cukup sopan. Ye Gongzi, Anda telah datang ke pintu untuk membesarkan kerabat. Keluargamu juga telah membahasnya. Semua orang sangat setuju dengan masalah keluarga ini. Tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah pernikahan gadis kecil itu, dan dia harus menyetujui terlebih dahulu tentang hal ini. Jika dia tidak setuju, maka, kita tidak mungkin memaksanya. Baik, pernikahan selalu menjadi keputusan orang tua. Seperti yang dikatakan oleh Mak Comblang, selama kepala keluargamu berbicara, akankah Mu Xianling tidak setuju? Ye Gongzi menjawab dengan nada suram. Tuan muda, itu mungkin terjadi dengan orang lain, tetapi keluargamu kita berbeda. Aku hanya punya seorang putri, dia diperlakukannya seperti mutiara di keluarga dan kami sangat menghargainya, jadi aku tidak bisa memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Semoga Tuan Muda Ye maafkan aku. Tuanmu berusaha menjelaskannya. Ya, Tuan Ye, keluargamu kami menyetujui pernikahan ini. Namun, temperamen Xianling sangat keras kepala, jika dia tidak setuju, kita tidak bisa memaksanya. Ini Ye Gongzi, kepala keluarga kami tidak memiliki kata-kata palsu. Xianling itu seperti harta dalam keluargamu kami. Jika Anda memaksanya untuk menikah, itu mungkin kontraproduktif. Para tetua keluargamu juga berkata satu demi satu. Mendengar kata-kata keluargamu, Ye Gongzi mendengus dingin, dan kemudian berkata, Oke, maka kamu memanggil Mu Xianling, aku secara pribadi akan bertanya padanya, apakah dia setuju, dan aku tidak percaya, bahwa aku, keponakan Tuan Yumen, yang datang untuk membesarkan kerabat secara langsung, dan dia akan menolak. Itu. Maafkan aku, gadis kecil itu tidak lagi berada di keluargamu, jadi dia tidak bisa menjawabmu sekarang, bagaimana jika Ye Gongzi datang lagi setelah beberapa hari? Keluarga tuanmu berkata. Melihat penampilan Ye Bukun yang arogan, apalagi Mu Xianling, bahkan pemilik keluargamu, dia tidak akan menikahkan putrinya dengan orang seperti itu. Terlebih lagi, kepala keluargamu juga mendengar bahwa Ye Bukun ini suka bermain dengan wanita, dan sudah ada lebih dari 100 wanita yang berhubungan dengannya. Untuk orang seperti itu, bagaimana mungkin kepala keluargamu setuju? Namun, meskipun dia tidak setuju, master keluargamu tidak dapat menolaknya dengan keras. Lagi pula, status Ye Bukun luar biasa, dia adalah keponakan dari Master Gerbang Fei Yumen. Jika kedua belah pihak memiliki permusuhan, maka keluargamu tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak di rumahmu. Lalu, di mana dia? Tanya Ye Bukun dengan cemberut. Gadis kecil itu diterima di Sifu tahun lalu dan sekarang adalah murid Sifu. Saat ini, dia sedang berlatih di Sifu. Banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Jika Ye Gongzi tidak mempercayainya, kamu bisa meminta seseorang untuk bertanya. Sebenarnya di Sifu. Setelah mendengar ini, wajah Ye Bukun menjadi lebih jelek, dan setelah sedikit memikirkannya, dia berkata, aku tidak peduli, aku harus menikahinya hari ini. Jika peri benar-benar di Sifu, maka silakan hubungi dan biarkan peri kembali dengan cepat. Ini. Master keluargamu ragu-ragu, dan orang-orang dari keluargamu menjadi saling pandang satu sama lain. Semua orang tidak menyangka bahwa Ye Bukun begitu tidak sabar. Kenapa? Bukankah kepala keluargamu tidak mau? Ye Bukun menatap orang-orang dari keluargamu dengan dingin dan berkata. Ini bukan, hanya saja gadis kecil itu gelisah dalam kultivasinya, jika tiba-tiba memanggilnya kembali, aku khawatir itu akan menunda kultivasinya, kata Mu Jiazu. Baru saja bergabung, berapa banyak latihan yang bisa ditunda? Dan peri Xianling hanyalah murid kecil. Keterampilan apa yang bisa dia pelajari? Meskipun Sifu adalah penguasa wilayah barat saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Fei Yumen, tetapi setidaknya Fei Yumen kami juga memiliki latihan di atas tingkat bumi, yang jauh lebih kuat daripada keterampilan yang dipelajari oleh seorang murid kecil di Sifu. Jika peri bisa menikah denganku, maka aku akan bertanya pada pamanku tentang keterampilan langkah yang sesuai untuk peri berlatih dan membiarkan dia berlatih hingga melayang ke langit, jadi dia tidak harus pergi ke Sifu untuk menjadi murid kecil. Kata Ye Bukun percaya diri. Tapi,
Tuan keluargamu masih tidak setuju untuk memanggil Mu Xianling kembali, wajahnya masih terlihat sangat malu. Kenapa? Apalagi yang dimiliki master keluargamu? Melihat tatapan malu tuan keluargamu, Ye Bukun menjadi lebih tidak puas, dan nadanya menjadi lebih tidak sabar. Tuan keluarga, apakah Anda tidak ingin menikahkan Xianling denganku? Saya katakan yang sebenarnya, bagiku, Mu Xianling hanya bisa menjadi selirku yang ke-28. Tapi apa identitasku? Aku, Ye Bukun juga keponakan dari Master Fei Yumen, yang memiliki status terhormat dan dia bisa menjadi selirku yang ke-28, ini sudah merupakan hal yang sangat mulia. Selama dia menikah denganku, dia pasti akan kaya dan makmur, dan di masa depan, dia akan bisa menikmati berkah. Kedua, 28. Mendengar kata-kata Ye Bukun, kesan Mu Family Master tentang Ye Bukun menjadi lebih buruk. Selain itu, dia tidak ingin memanggil Mu Xianling kembali. Dia tahu Ye Bukun itu tidak baik, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Bukun benar-benar mencapai titik ini. Bermain ratusan wanita di luar. Dan di rumah, sebenarnya ada 27 selir, yang terlalu romantis. Awalnya, tuan keluargamu masih ragu-ragu, namun pada saat ini, dia sudah memutuskan bahwa, meskipun dia akan mati, dia tidak akan menyetujui pernikahan ini. Iya, selir ke-28, apakah ada masalah? Untuk mengetahui bahwa 27 wanita sebelumnya pada dasarnya biasa-biasa saja, tetapi setelah menikah denganku, mereka terbang ke langit dan berubah menjadi Phoenix, ini adalah kesempatan langka. Selama peri menikahi saya, dia bisa terbang seperti mereka. Ye Bukun berkata perlahan. Di antara kata-kata itu, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Oh, bagus sekali terbang ke langit, tapi gadis muda itu tidak layak untuk Ye Gongzi. Aku takut dia tidak bisa terbang, jadi Ye Gongzi harus menyerahkannya kepada orang lain untuk terbang. Tuan keluargamu menolak Ye Bukun. Hah? Tuanmu, apa maksudmu? Kamu harus memikirkannya, ini tidak hanya akan menguntungkan Mu Xianling, tetapi juga bermanfaat bagi keluargamu Anda. Ye Bukun berkata dengan cemberut, setengah mengancam dan setengah menggoda. Terima kasih, keluargamu kita tidak membutuhkan tunjangan. Apalagi, gadis kecil itu sekarang telah memasuki gedung barat. Dengan kerja keras, dia pasti akan dapat mencapai prestasi yang lebih besar di masa depan. Kami tidak perlu menjadi pengikut orang lain untuk mendapatkan manfaat apapun. Tuan keluargamu menggelengkan kepalanya dan berkata. Berarti, kamu menolakku. Ye Bukun menyipitkan matanya, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak, kataku, pernikahan peri hanya bisa diputuskan oleh putriku sendiri, aku tidak bisa melakukannya. Tuan keluargamu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu cepat hubungi peri kembali. Ye Bukun berteriak dengan tidak sabar, sepertinya agak di luar kendali, dengan jejak kemarahan di suaranya. Maaf, Tuan Ye, peri akan berkultivasi, saya tidak bisa memaksanya kembali, tuan keluargamu berkata. Tuanmu. Apa maksudmu? Tahukah kamu apa konsekuensi dari memprovokasi saya? Ye Bukun berteriak dengan marah. Aku tidak tahu konsekuensi memprovokasi Ye Gongzi, tapi aku juga tahu bahwa Mu Xianling tidak akan menikah denganmu, dan keluargamu kami tidak perlu menjalin hubungan dengan Fei Yumen Anda untuk mendapatkan manfaat ini. Master keluargamu terus bersikeras. Tidak ada yang berani menolakku sebelumnya, tuanmu, kamu yang pertama. Ye Bukun berkata dengan dingin. Aku tidak peduli hari ini, keluargamu akan memberiku kontrak pernikahan, menjanjikan pernikahan ini, dan kemudian segera memanggil peri untuk kembali untuk pernikahan yang terlambat, jika tidak, maka, aku bisa membuat keluargamu menghilang hari ini. Dan ketika suara Ye Bukun jatuh, orang-orang tua di belakang Ye Bukun segera memancarkan momentum yang kuat untuk menekan orang-orang di keluargamu. Dan setelah melihat para anggota keluargamu menjadi pucat karena tekanan, Ye Bukun berkata lagi. Baiklah. Ye Bukun mengulurkan tangannya, dan orang-orang tua di belakangnya segera berhenti. Bagaimana, tuanmu, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu akan menerima atau kamu ingin menghilang hari ini? Ye Bukun bertanya dengan mata juling. Tidak peduli apa, aku tidak akan menikahkan gadis kecil itu dengan orang sepertimu. Master keluargamu tersentak dan memandang Ye Bukun dan berkata. Master keluargamu tahu bahwa Ye Bukun memiliki status yang luar biasa. Para pejuang di belakangnya semua adalah orang kuat di atas Zongzong, dan Ye Bukun sendiri juga mencapai tingkat Raja Perang Bintang 9, dengan kekuatan yang sangat kuat.
Tapi bagaimana dengan keluargamu mereka? Yang terkuat adalah tingkat roh perang. Jika kedua belah pihak benar-benar konflik, keluargamu mereka pasti tidak akan menjadi lawan Ye Bukun dan lainnya. Tapi, meski begitu, untuk kebahagiaanmu Xianling, pemilik keluargamu tidak akan pernah kompromi dengan Ye Bukun. Dia lebih baik mati, dan membayar seluruh keluargamu, daripada memberikan putri kesayangannya ke sampah ini. Pemilik rumah. Ini. Hei. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat bahwa kepala keluargamu dan Ye Bukun berada di jalan buntu, para tetua keluargamu menggelengkan kepala mereka tanpa daya dan menghela nafas. Semua orang tahu bahwa mereka memprovokasi Ye Bukun, dan keluargamu mereka mungkin sudah berakhir. Para tetua keluargamu tidak tahu mengapa pemilik keluarga melakukan ini. Namun, kepala keluargamu adalah tuan keluargamu, jadi mereka hanya bisa mengikuti dan tidak bisa melakukan apapun kecuali mendesak khawatir. Tuanmu, kamu mencari kematian. Jika begitu, jangan salahkan aku karena begitu kejam. Ye Bukun mengungkapkan wajah aslinya, dan berkata dengan kejam ke master keluargamu. Dengan sekilas, sosoknya datang ke salah satu tetuamu dan segera meremas leher orang tua itu. Krak! Leher tetuamu dipelintir dan tubuhnya langsung jatuh ke lantai. Tiga tetua, para tetua keluargamu lainnya segera berseru dengan kaget. Di kursi utama, kepala keluargamu kaget dan sangat marah. Ye Bukun, beraninya kamu melakukannya. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan urusan hari ini, kami, keluargamu kami pasti akan melaporkannya ke Sifu dan membiarkan Sifu berurusan dengan Anda. Tuan keluargamu berkata dengan marah. Haha, mendengar kata-kata keluargamu, Ye Bukun mencibir dan berkata, jika Anda ingin melaporkannya, tolong laporkan. Saya percaya bahwa Sifu pasti tidak akan bertarung dengan gerbang Feiyu kami demi keluarga kecil Anda. Kamu. Mendengar kata-kata itu, dan melihat penampilan Ye Bukun yang arogan, tuan keluargamu bergidik karena marah. Namun, saat marah, dia juga tak berdaya. Karena faktanya memang seperti yang dikatakan Ye Bukun, keluargamu mereka hanyalah keluarga kecil di kota Fengyue, dan gerbang Feiyu adalah sekte berukuran sedang, dan Sifu tidak akan bertarung demi keluarga mereka. Oh, baiklah, tuanmu, sekarang aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Mulai sekarang, selama kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, aku akan membunuh seseorang dari keluargamu dari waktu ke waktu, sampai kamu setuju. Ye Bukun mencibir. Berani kamu. Tuan keluargamu menunjuk ke Ye Bukun. Karena amarahnya, tubuhnya semakin bergetar, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bagaimana menurutmu sekarang? Ye Bukun mencibir lagi. Kamu jangan bermimpi. Aku tidak akan setuju. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja aku. Tuan keluargamu mengertakkan giginya dan menatap Ye Bukun dengan getir. Dengan mengatakan itu, dia menoleh lagi dan berkata dengan marah kepada para tetua. Tetua, aku Murong Feng, aku minta maaf untuk keluargamu. Kata kepala keluarga itu terlalu berat. Kamu mewakili keluargamu kami. Keputusan apa yang kamu buat? Kita semua mendukungnya. Ya, hanya mati, bukan masalah besar, kami bersedia untuk hidup dan mati dengan keluargamu. Untuk mendukung keputusan kepala keluarga, para tetua juga segera memposisikan diri mereka. Oke, dengan kata-kata ini dari Anda, saya tidak akan memiliki beban. Tuanmu mengangguk dengan gembira, lalu menoleh ke Ye Bukun dan berkata, Ye Bukun, kamu kuat hari ini, kami bukan lawanmu. Namun, kamu tidak boleh terlalu sok, putri saya sangat berbakat. Di masa depan, dia pasti akan dapat mempelajari sesuatu. Dan dia pasti akan membalas kita. Kamu bisa menunggu. Setelah berbicara, kepala keluargamu sepertinya telah membuat keputusan. Setelah dia mengertakkan gigi, dia mengeluarkan pedang di sampingnya. Kiao, pedang keluar dari sarungnya dan mengeluarkan suara nyaring. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang melihat tindakan Mu Family Master dan berpikir dia akan bertarung dengan putus asa dengan Ye Bukun, tetapi siapa yang tahu? Tuanmu memegang pedang dengan punggungnya dan mengarahkan pedang ke dirinya sendiri. Tuanmu tidak akan bertarung dengan Ye Bukun, tapi, untuk bunuh diri. Tidak. Pemiliknya, jangan. Jangan impulsif. Melihat tindakan tuan keluargamu, semua orang di keluargamu segera berteriak untuk mencegah, dan beberapa orang bergegas meraih pedang kepala keluarga untuk mencegah melakukan bunuh diri. Sayang sekali sudah terlambat. Tuan keluargamu telah memegang pedang dan menusuk ke arah dirinya sendiri.
Semua orang masih agak jauh dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan. Melihat adegan seperti itu, semua orang di keluargamu menutupi wajah mereka satu demi satu dan tidak tahan untuk melihatnya lagi. Semua orang sedih dan putus asa di hati mereka. Ye Bukun dan yang lainnya sedang menonton dengan mata dingin dan seringai di bibir mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan badut. Namun, ketika tuan keluargamu hampir menusuk dirinya sendiri dengan pedang, hembusan angin tiba-tiba menghantam aula tamu keluargamu. Wus! Kepala keluargamu segera terlempar dan gagal bunuh diri. Apa? Siapa ini? Perubahan tiba-tiba membuat kepala keluargamu terkejut dan melihat keluar dari ruang tamu. Di mata tuan keluargamu, hembusan angin ini sangat aneh, dan itu tidak bisa menjadi hembusan angin biasa. Tetapi siapa yang menyelamatkan dirinya pada saat kritis? Ini membuat kepala keluargamu sangat bingung. Dan ketika tuan keluargamu bertanya-tanya siapa yang menyelamatkannya, sepasang pria dan wanita muda jatuh dari udara dan turun di luar aula tamu keluargamu. Kemudian, pria dan wanita berjalan perlahan memasuki aula. Pria dan wanita ini adalah Tang Yi dan Mu Xianling. Dan orang yang baru saja menyelamatkan kepala keluargamu adalah Tang Yi. Sebelumnya, Tang Yi menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memahami apa yang terjadi di aula, jadi sebelum sampai ke rumah keluargamu, dia menyelamatkan pemilikmu terlebih dahulu. Jika tidak, kepala keluargamu sekarang telah menjadi mayat. Linger. Melihat Mu Xianling dan Tang Yi berjalan ke aula, mata kepala keluargamu segera menyala sambil berteriak kaget. Namun setelah dia memikirkan sesuatu, wajahnya langsung murung. Dia berkata dengan tak berdaya, Linger, mengapa kamu kembali pada saat ini? Ada apa? Ayah, aku menerima surat dari tiga tetua, jadi aku bergegas kembali. Ngomong-ngomong, tiga tetua. Mu Xianling bertanya dengan ragu. Tang Yi tidak memberi tahu Mu Xianling tentang penyelamatan tuan keluargamu, jadi Mu Xianling tidak tahu apa yang terjadi di sini pada saat ini, dan dia tidak tahu bahwa tuan keluargamu hampir bunuh diri. Dan dia baru saja memasuki aula, sehingga dia tidak melihat dua mayat di aula untuk pertama kalinya. Hei, tiga tetua, tuanmu menghela nafas sedikit dan menunjuk ke samping. Mu Xianling melihat ke arah jari keluargamu, dan tiba-tiba melihat dua mayat di tanah. Mu Xianling berlari cepat ke dua mayat dan berteriak, Penatua ketiga, Penatua keempat. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, dua mayat di tanah tidak bisa lagi menanggapi Mu Xianling. Ayah, apa yang sedang terjadi? Mu Xianling bertanya pada kepala keluargamu dengan wajah muram. Saya melakukannya. Namun, belum sempat mastermu berbicara, Ye Bukun di sebelahnya mengakui. Kamu siapa? Mengapa kamu membunuh tiga tetua dan empat tetua keluargaku? Mu Xianling memandang Ye Bukun dengan ragu, dan mengerutkan kening. Melihat Mu Xianling seperti ini, Tang Yi, yang akrab dengan Mu Xianling, tahu bahwa Mu Xianling sedang marah saat ini. Aku Ye Bukun, keponakan penguasa gerbang Feiyu, apakah kamu Mu Xianling? Tentu saja, kamu lebih cantik dari sebelumnya. Aku beruntung bertemu denganmu beberapa tahun yang lalu, tetapi saat itu, sudah waktunya aku untuk mundur dalam latihan pintu tertutup, jadi aku tidak datang untuk menemuimu waktu itu. Setelah membunuh orang, Ye Bukun bahkan tidak peduli, dia berkata dengan wajah lurus. Dan alasan mengapa aku membunuh para tetua keluargamu adalah untuk menyalahkan ayahmu, siapa yang memintanya untuk menolakku dua kali, ketahuilah bahwa di distrik utara, tidak ada yang berani menolak saya, Ye Bukun, dan mereka yang berani menolak saya, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Ye Bukun, aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah alasan mengapa kamu membunuh tiga tetua dan empat tetua dari keluargamu. Mu Xianling berkata dengan dingin. Pada saat ini, nada Mu Xianling menjadi semakin dingin, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Begitu dia menoleh, Mu Xianling bertanya pada master keluargamu. Ayah, apa yang terjadi? Datang dan ceritakan padaku. Pria ini datang ke rumah beberapa hari yang lalu dan mengatakan dia ingin menikahimu. Kami mengatakan bahwa kami mempertimbangkan dan tidak menolak secara langsung. Kemudian ia datang lagi hari ini. Hari ini, dia ingin kami berjanji untuk menikahkanmu dengannya. Lalu, saya tidak setuju walaupun harus mati, jadi dia memberi saya tekanan dengan membunuh tetua ketiga dan keempat. Mastermu menceritakan seluruh kisah tentang semuanya dalam beberapa kata, dan setelah Mu Xianling mendengarnya, dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi.
Namun, master keluarga Mu tidak mengatakan bahwa dia baru saja ingin bunuh diri, dia tampaknya takut bahwa Mu Xianling akan kehilangan akal sehat setelah mendengarkan, jadi dia menyembunyikan masalah ini. Mengetahui seluk-beluk hal-hal, wajah Mu Xianling menjadi lebih dan lebih muram. Dia menatap Ye Bukun dan berkata dengan dingin, Ye Bukun, Ye Gongzi, kan? Saya harap Anda memberi kami penjelasan, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan keluargamu hari ini. Jika Mu Xianling kembali ke keluargamu sendiri hari ini, dia tentu tidak akan percaya diri untuk mengatakan kata mengancam seperti itu kepada Ye Bukun, tapi dia kembali dengan Tang Yi. Oh, haha, apa yang ingin dijelaskan? Ye Bukun bertanya pada Mu Xianling dengan penuh minat. Dari saat Mu Xianling memasuki aula, tatapan Ye Bukun belum berpindah dari Mu Xianling. Mu Xianling sangat tidak senang dengan tatapan seperti ini. Akhiri hidupmu dan bayar hutangmu, kata Mu Xianling dingin. Apakah kamu ingin aku membayar dengan nyawaku? Hanya mengandalkan mereka dua orang biasa. Haha, peri, aku harus mengatakan, kamu menggodaku dan itu sangat imut. Ye Bukun mencibir, lalu berkata kepada master keluargamu di sisi lain. Mu Family Master, bukankah kamu sudah memberitahunya, apa identitasku? Apakah dia tidak tahu di mana gerbang Feiyu? Cerita bersambung di bawah ini. Hahaha, ini benar-benar konyol, ingin membuat tuan muda kita kehilangan nyawanya, dan jangan melihat keturunan murah itu. Tuan muda kita adalah keponakan dari Tuan Feiyu. Dia memiliki identitas dan bakat yang luar biasa. Bagaimana tuan muda kita dapat dibandingkan dengan dua semut? Harus kukatakan, ini lelucon paling lucu yang kudengar hari ini. Tuanmu belum berbicara, dan orang-orang tua di belakang Ye Bukun tertawa jijik. Ditertawakan, tuan keluargamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi datang ke Mu Xianling dan berbisik kepada Mu Xianling. Ye Bukun ini adalah keponakan penjaga gerbang Feiyu. Setelah jeda, Master Mu melanjutkan. Meskipun Sifu adalah penguasa seluruh wilayah barat, ada banyak pasukan berukuran sedang lainnya di wilayah barat. Feiyu Men ini adalah kekuatan berukuran sedang yang kuat di wilayah utara. Dikatakan bahwa penjaga gerbang mereka adalah seorang prajurit tingkat Zunzun. Feiyu Men adalah raksasa bagi keluarga Mu kami. Linger, aku tahu kamu sangat marah saat ini. Sama halnya, aku juga sangat marah. Namun, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Kamu jangan bertindak gegabah. Kepala keluargamu mencoba menenangkan Mu Xianling. Namun, Mu Xianling tidak menjadi tenang, dan dia berkata dengan jijik. Hanya gerbang Feiyu, apakah itu hebat? Hanya pasukan kelas 2, masih berani menjadi liar di wilayah barat. Ye Bukun, saya katakan, jika Anda tidak membayar dengan hidup Anda hari ini, tidak hanya kehidupan kecil Anda, tetapi juga Feiyu Men Anda pasti juga akan terlibat, dan itu tidak akan menjadi masalah yang bisa diselesaikan tanpa hilangnya kehidupan manusia. Mu Xianling berani mengatakan ini karena dia baru saja memperoleh dukungan dari Tang Yi. Dan dengan dukungan Tang Yi, Mu Xianling tidak perlu khawatir. Gerbang Feiyu juga akan terlibat. Mu Xianling, apakah Anda tidak gila? Apa yang memberi Anda kepercayaan diri dan membuat Anda berbicara begitu arogan? Mendengar kata-kata Mu Xianling, Ye Bukun membeku sejenak, dan kemudian berkata dengan jijik. Meskipun kamu adalah murid Sifu, kamu hanya seorang murid biasa. Kamu pikir Sifu akan pergi berperang untukmu? Anda terlalu banyak berpikir. Hahaha, gadis ini memasuki rumah barat, dia pikir dia mengerikan, mengira dia telah menjadi Phoenix, tetapi seperti semua orang tahu, dia masih hanya seekor burung gereja. Meskipun Sifu kuat, murid-muridnya masih murid dan identitas mereka ada di sana. Mereka sebenarnya ingin menakut-nakuti kita dengan identitas murid Sifu, yang konyol. Benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka yang mengikuti Ye Bukun tertawa. Di sisi lain, master keluargamu juga memandang Mu Xianling dengan kebingungan, beberapa dari mereka tidak mengerti mengapa Mu Xianling melakukan ini. Tuan keluargamu tidak tahu mengapa putrinya ingin melakukan ini. Pada saat ini, tuan keluargamu yang curiga memandang Tang Yi di samping Mu Xianling dan sepertinya merasa akrab, tetapi untuk sesaat, dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Setelah berpikir lama, akhirnya dia ingat. Tang Yi. Ini Tang Yi. Oh, mengapa dia begitu akrab? Ternyata Tang Yi dari keluarga Tang. Tapi apa gunanya Tang Yi? Lord Mu ingat bahwa Tang Yi bergabung dengan Sifu bersama dengan Mu Xianling.
Meskipun kinerja Tang Yi sangat kuat ketika pertama kali bergabung dengan Sifu, Tang Yi tidak lebih dari seorang murid. Artinya, Raja Perang, bagaimana dia bisa menjadi lawan Fei Yumen? Cerita bersambung di bawah ini. Para tetua keluarga Mu juga memandang Mu Xianling dengan kebingungan. Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Mu Xianling berasal. Semua orang berpikir bahwa Mu Xianling sedang mencari kematian. Siapa bilang aku butuh bantuan Sifu? Saya pikir Anda melihat terlalu tinggi pada diri Anda sendiri, dan gerbang Fei Yu Anda juga sama. Mu Xianling tidak peduli dengan ide orang lain, dan masih berkata dengan sangat kuat. Oh, karena kamu tidak bergantung pada Sifu, bagaimana kamu bisa membuatku membayar dengan hidupku? Ye Bukun tersenyum sembarangan. Selama aku menembak, aku bisa membuatmu membayar dengan nyawamu, kata Mu Xianling. Saat mengatakan ini, Mu Xianling diam-diam memandang Tang Yi ke samping, dan Tang Yi mengangguk padanya. Melihat bahwa Tang Yi mengangguk, Mu Xianling ditentukan. Selama Tang Yi membantu, dia ingin Ye Bukun membayar untuk hidupnya. Bukankah itu masalah menggerakkan jarinya? Kamu. Haha. Mendengar ini, Ye Bukun memandang Mu Xianling ke atas dan ke bawah, lalu mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan, saya belum melihat Anda dalam beberapa tahun, Xianling, temperamen Anda semakin liar, meskipun sosokmu sangat bagus, tapi kekuatanmu hanya roh perang bintang 5. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana Anda bisa membuat saya membayarnya? Ye Bukun baru saja merasakan kekuatan Mu Xianling, dan menemukan bahwa Mu Xianling hanya roh perang bintang 5, kekuatan tersebut, sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa membuatnya membayar dengan hidupnya. Dan Tang Yi di samping Mu Xianling, karena Ye Bukun tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan apapun di Tang Yi, jadi Ye Bukun menganggap Tang Yi sebagai orang biasa. Karena itu, Ye Bukun hanya melirik Tang Yi, dan kemudian tidak pernah melihat Tang Yi lagi. Dengan kekuatan saya benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi seseorang dapat membantu saya, kata Mu Xianling serius. Oh, siapa? Seolah itu menarik, Ye Bukun bertanya dengan penuh minat. Pada saat ini, Ye Bukun masih merasa bahwa Mu Xianling sedang membuat lelucon, dan dia tidak punya kartu sama sekali, jadi dia memintanya hanya untuk menggoda Mu Xianling. Saya. Namun, pada saat ini, Tang Yi, yang telah berdiri di samping Mu Xianling, tiba-tiba berbicara. Kamu apa? Ye Bukun melirik Tang Yi dan berkata dengan jijik. Tidak ada jejak fluktuasi kekuatan dalam tubuh Tang Yi. Dalam pandangan Ye Bukun, itu adalah orang biasa, dan orang biasa, berani berdiri juga berbicara pada saat ini, yang hanya mencari kematian. Aku seseorang yang bisa membantu Mu Xianling untuk membunuhmu, kata Tang Yi ringan. Hanya kamu. Mendengar kata-kata Tang Yi, Ye Bukun melirik Tang Yi ke atas dan ke bawah, selain meremehkan, dia juga menghina. Hanya aku, kata Tang Yi ringan mengabaikan penghinaan Ye Bukun. Dan kali ini, Mu Xianling berkata di depan umum. Tidakkah kamu percaya dia dapat membantu saya membunuhmu? Sejujurnya, namanya Tang Yi, dan dia adalah laki-laki saya. Selama dia membantu saya, maka saya pasti bisa membunuh Anda. Selain itu, Anda mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya. Oh, itu Anda. Dibandingkan dengan Tang Yi, Anda bahkan tidak layak untuk memegang sepatunya, dan Tang Yi adalah orang yang ingin saya ikuti dalam hidup saya. Cerita bersambung di bawah ini. Mu Xianling secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya di hatinya agar menjadi berbeda. Namun, setelah mendengar kata-kata Mu Xianling, Tang Yi tidak tahu bahwa ini adalah kata-kata tulus Mu Xianling. Dia berpikir bahwa Mu Xianling dimaksudkan untuk menyombongkan diri. Jadi, setelah mendengar kata-kata seperti itu dari Mu Xianling, Tang Yi hanya melirik Mu Xianling, dan kemudian menarik pandangannya. Apa? Linger, apakah kamu benar-benar bersama dengan Tang Yi? Tuan keluargamu berkata dengan terkejut. Tentu saja, itu tidak terlalu mengejutkan. Karena pemilik keluargamu tahu bahwa putrinya memiliki perasaan terhadap Tang Yi, dan pernah memintanya untuk mengirim seseorang ke keluarga Tang untuk membesarkan kerabat, tetapi pada saat itu Tang Yi menolak dengan alasan bahwa dia tidak ingin berbicara tentang pernikahan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah keduanya memasuki mansion barat, mereka benar-benar bersama. Inilah yang mengejutkan keluargamu. Tapi, mengetahui jenis hubungan antara Tang Yi dan Mu Xianling, Ye Bukun ini mungkin bahkan lebih gila,
dan tembakannya akan lebih pedas, mungkin dia akan membunuh mereka semua yang hadir karena amarahnya. Oh, Ye Bukun menyipitkan matanya dan melirik Tang Yi. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang Tang Yi. Ye Bukun agak bingung, berpikir, Mu Xianling punya selera buruk. Dia laki-lakimu. Bisakah dia membantumu membunuhku? Nah, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang dia miliki, lihat apa yang bisa dia lakukan denganku. Dengan itu, Ye Bukun mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju Tang Yi, kemudian, dengan tangan kanannya terulur, dengan 5 jari membentuk cakar, dia ingin meraih leher Tang Yi. Melihat Ye Bukun ingin menyerang Tang Yi, master keluarga Mu dan para tetua semua menjadi khawatir. Dalam benak mereka, Ye Bukun adalah Raja Bintang 9 yang selangkah lagi untuk mencapai level Zongzong. Dan Tang Yi, sama seperti Mu Xianling, dia adalah murid biasa dari Sifu. Menghadapi lawan yang begitu kuat, bagaimana Tang Yi bisa menahannya? Jadi, melihat Ye Bukun menyerang Tang Yi, kepala keluarga Mu dan para tetua, mereka khawatir dan tidak berdaya. Namun, di detik berikutnya, semua orang di keluarga Mu akhirnya tahu mengapa Mu Xianling sangat percaya pada Tang Yi. Ketika Ye Bukun tiba di depan Tang Yi dan akan segera mencengkram leher Tang Yi, tiba-tiba Tang Yi mengulurkan jarinya dengan lembut ke arah Ye Bukun dan menghentikan gerakan Ye Bukun. Dan saat ini, Ye Bukun terlihat membeku tanpa gerakan lain. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Mu terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar, mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Pukulan keras dari seorang Raja Perang Bintang 9 yang kuat, sebenarnya ditahan oleh Tang Yi dengan satu jari, yang juga terlalu berlebihan bagi mereka. Mustahil, Ye Bukun berkata dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Haha, katak di dasar sumur, ada terlalu banyak hal yang mustahil bagimu. Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana aku bisa membantu Xiao Lingling untuk membunuhmu? Kemudian kamu hanya menonton. Tang Yi mencibir, dan tepat setelah dia berkata, telapak tangannya segera berubah menjadi bentuk cakar, dan Ye Bukun tiba-tiba tersedot oleh cakar Tang Yi. Pada saat ini, Tang Yi meraih leher Ye Bukun dan mengangkatnya ke udara. Dengan cara ini, Ye Bukun sepenuhnya dikendalikan oleh Tang Yi. Biarkan, lepaskan aku, kamu dengar tidak? Ye Bukun berjuang mati-matian, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan berjuang, tangan Tang Yi tampaknya telah menjadi penjepit baja, yang sangat kuat. Ini. Melihat Tang Yi meraih Ye Bukun dengan sangat kuat, master keluarga Mu dan para tetua, semuanya tercengang. Mereka melihat adegan ini dengan bingung dan benar-benar terdiam. Ye Bukun adalah Raja Bintang 9, Tang Yi dapat dengan mudah menahan serangan Ye Bukun, melawan, dan membawanya ke udara. Jadi, apa kekuatan Tang Yi? Namun, pada saat ini, tuan keluarga Mu secara tidak sengaja menyapu ke sisi lain dan dia melihat senyum samar dari Mu Xianling. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.